Sudah ada dari FKIP Universitas Langlang Buana. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Hani. Ibu setia menunggu nih Bu dari tadi pagi ada Ibu hadir di sini. Terima kasih banyak Ibu, dan anak-anakku dilanjutkan ya 40 menit ke depan akan bersama Unla. Mangga silahkan Ibu untuk langsung menyampaikan saja. Saya serahkan kepada Ibu, mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Rita dari Universitas Langlang Buana. Dalam hal ini ingin juga berpartisipasi dalam kegiatan acara bimbingan karir di SMA Angkasa Bandung ya, Bu Hani. Mohon maaf anak-anak sekalian, kelas 12 SMA Angkasa menunggu sampai siang dan saya bicara terakhir. Mudah-mudahan masih mau mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Sebelumnya mungkin saya akan share screen dulu. Mohon maaf sebelumnya, tadinya saya memperkenalkan dulu video tentang profil Langlang Buana, tapi mungkin sekiranya khawatir juga waktunya nanti tidak cukup, maka langsung saja kepada paparan tentang Universitas Langlang Buana. Dan nanti mungkin kita akan langsung lebih menjurus lagi ke profil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Barangkali nanti anak-anak ada yang berminat untuk menjadi penerus guru-guru di sekolah. Nah, ini tempatnya adalah di Fakultas Keguruan Universitas Langlang Buana, seperti itu. Ini kampus kita, Universitas Langlang Buana yang ada di Jalan Karapitan 116. Barangkali adik-adik sering lewat Jalan Karapitan, yang sebelah kiri itu warna biru, itu adalah kampus kami di Universitas Langlang Buana. Seperti itu, mudah-mudahan anak-anak Kota Bandung ini pasti sudah mengenal yang namanya Universitas Langlang Buana secara tempat. Kampus kita, Universitas Langlang Buana itu sekarang mulai 2021 sudah menerapkan kampus Merdeka. Mungkin adik-adik belum tahu apa itu kampus Merdeka, nanti akan dipaparkan lebih dalam pada slideshow di bawah nanti. Jadi ini hanya perkenalkan, kita akan sebelum adik-adik masuk ke Universitas Langlang Buana, ada sesuatu yang harus diketahui juga bahwa kampus Unla sudah menerapkan kurikulum yang namanya kurikulum MBKM. Kurikulum MBKM itu adalah yang disebut dengan kampus Merdeka, seperti itu. Nah, ini tak kenal maka kata saya, maksudnya nanti akan disampaikan video, tapi ya kita lewat saja videonya supaya lebih cepat. Di kampus Universitas Langlang Buana ini, anak adik-adik, ada 5 fakultas S1 dan juga ada D3 S1 ya. Pertama Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Ekonomi, itu ada jurusan manajemen dan akuntansi, dan yang ketiga Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, itu ada 3 prodi, yaitu Ilmu Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kepolisian. Ini siapapun yang akan berkiprah di pemerintahan, maka adik-adik bisa masuk ke fakultas fisik ini, gitu ya. Dan yang satu lagi ada prodi D3 Kepolisian. D3 Kepolisian ini adalah prodi yang didirikan beberapa paling mudah di antara semua prodi yang ada di Unla Bandung. Dan yang keempat ada namanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan lebih dalam tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, yaitu mencetak guru-guru, calon guru-guru untuk sekolah menengah dan sekolah
dasar. Ada jurusan pendidikan ekonomi akuntansi, ada pendidikan matematika, dan ada pendidikan guru sekolah dasar. Ini calon-calon guru sekolah dasar. Barangkali adik-adik ada yang berminat untuk menjadi guru. Masuklah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Songlang Buana ini. Insya Allah penerus generasi yang akan datang mengganti guru-guru kita yang ada di sekolah. Ini adalah jika adik-adik masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan yang kelima adalah Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini adalah ada 5 prodi. Prodi Industri, Informatika, Arsitek, Sipil, dan Elektro. Ini urusan teknik ya. Jika berminat siswa-siswi ingin menjadi seorang ahli dalam hal teknik, ya masuk ke Fakultas Teknik di Universitas Songlang Buana seperti tadi. Nah, ini saya bicara lebih difokuskan ke Fakultas Keguruan. Kebetulan saya pribadi adalah dosen dari Fakultas Keguruan di Universitas Songlang Buana ini. Kan yang namanya ada slogan, profesi guru adalah profesi masa depan. Jadi Anda, anak-anak calon generasi ke depan, kemajuan generasi kita ke depan juga sangat tergantung dari bagaimana pendidikan kita berjalan baik. Begitu. Perlu adanya keikutsertakan adik-adik untuk berminat menjadi pendidik di masa depan, ya, agar generasi muda kita menjadi generasi yang baik. Kalau adik-adik ingin memperbaiki kehidupan kita ke depan, generasi muda kita ke depan, tidak salah jika adik-adik juga berkiprah menjadi seorang pendidik, seperti itu. Dan pendidik di sini ada profesi guru membantu menciptakan masa depan, membantu membentuk pemimpin masa depan, dan untuk profesi lainnya, ya, seperti itu. Nah, untuk di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan kita ada 3 prodi, yaitu program studi pendidikan ekonomi yang berakreditasi B, pendidikan matematika juga berakreditasi B, dan pendidikan guru sekolah dasar juga berakreditasi B, gitu ya. Jadi alhamdulillah akreditasinya sudah B semua, dan mungkin nanti untuk akreditasi ke depan kita akan mengejar untuk mendapatkan akreditasi yang A, naik 1 level ya. Di sini visinya adalah menjadi fakultas yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif dalam bidang pendidikan dan keguruan menuju masyarakat sejahtera di ASEAN tahun 2030. Itu visi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, sekarang profil lulusan pendidikan ekonomi. Tadi kan ada 3 prodi ya, ekonomi, matematik, dan PGSD. Nah, ini untuk pendidikan ekonomi adalah menjadi guru profesional bidang ekonomi dan akuntansi. Jadi adik-adik, jika seandainya adik berminat menjadi guru dalam bidang ekonomi dan akuntansi, maka dipersilakan masuk ke pendidikan ekonomi yang ada di Universitas Songlang Buana. Selain itu juga menjadi sarjana pendidikan ekonomi itu menjadi mentor, instruktur pelatihan, widya iswara, dan juga selain itu pendidikan ekonomi lulusannya tidak saja harus menjadi guru. Artinya menjadi guru kita siap, tetapi kalaupun Anda tidak menjadi guru, itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, jasa, dan industri, seperti apa yang terjadi pada alumni-alumni kita. Jadi banyak juga yang bekerja di bank, di perusahaan-perusahaan, bahkan mereka memegang jabatan menjadi seorang tenaga keuangan di perusahaan tersebut. Jadi jangan khawatir jika Anda siswa-siswa pada saat sudah lulus ada minat lain selain jadi guru,
Anda pun bisa bekerja di perusahaan, seperti apa yang terjadi pada alumni-alumni kita. Jadi tidak semuanya juga memilih guru, ada sebagian besar memilih guru, tapi ada juga yang bekerja di perusahaan. Tidak ada salahnya, itu tergantung pilihan kita. Artinya kita mempunyai dua pilihan, sebagai guru dan juga sebagai tenaga karyawan di perusahaan industri, begitu ya. Ataupun juga jika Anda nanti menjadi sarjana pendidikan ekonomi, tertarik untuk berwirausaha, mempunyai usaha mandiri, itu sangat kita harapkan. Jadi selain menjadi sarjana pendidikan ekonomi, dia juga menjadi seorang wirausahawan. Ilmunya sudah bisa kita dapatkan seperti itu di kampus. Jadi kalaupun kita punya usaha mandiri di luar pekerjaan profesi kita, jadi alhamdulillah akan terdukung seperti itu. Yang kedua, ini profil lulusan pendidikan matematika. Seperti itu, ini untuk matematika. Dan yang terakhir, profil lulusan PGSD. Ini sama, menjadi guru profesional di sekolah dasar nih. Sekolah dasar itu adalah sekolah dasar, namanya dasar, yang namanya dasar itu harus kuat. Kalau dasarnya kuat, nanti sekolah ke tingkat tinggi pun menjadi lebih akan kuat. Jadi tantangan bagi seorang guru sekolah dasar bagaimana menciptakan karakter yang baik untuk anak-anak sekolah dasar itu sangat dituntut oleh kemampuan gurunya. Jadi menjadi guru sekolah dasar bukan hal yang mudah, tetapi menjadi guru sekolah dasar itu perlu sekali pemahaman tentang psikologi anak, tentang bagaimana menjadikan karakter anak Indonesia ini memiliki karakter yang baik. Itu sangat dituntut kemampuan. Jadi menjadi lulusan PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, itu tuntutannya sangat-sangat tidak sederhana ya. Tetapi apa salahnya, karena dalam kehidupan sehari-hari pun memiliki ilmu seperti itu bisa diterapkan kepada anak cucu kita di masa depan, saudara kita, gitu ya. Ini pun sama, selain menjadi guru, bisa menjadi mentor, instruktur pelatihan, wideausaha pada kegiatan-kegiatan ilmiah. Selain itu juga diharapkan memiliki usaha mandiri dalam usaha mikro dan menengah. Sama menjadi seorang guru sekolah dasar, punya usaha juga untuk menambah kehidupan, itu kan baik. Di sana akan diajarkan kita bagaimana kita memiliki belajar bagaimana bisa membuka usaha, menjadi wirausahawan. Itu pun akan diajarkan pada semua jurusan yang ada di FKIP Unla ini. Selain itu juga menjadi guru lulusan kami itu diarahkan menjadi guru yang milenial, artinya yang sangat paham dengan keadaan anak-anak muda. Jadi di sini profil lulusannya menjadi guru profesional yang mahir di bidang IT. Jadi juga di sana akan dididik Anda menguasai IT di dalam untuk kepentingan dalam hal pendidikan dan keguruan, begitu ya. Dan kita sudah mulai menerima mahasiswa baru, sudah dimulai dan akan di bulan-bulan sekarang. Sudah mulai Anda mahasiswa yang berminat boleh datang ke kampus kami ke Jalan Karapitan 116. Kita sudah mulai menerima mahasiswa baru. Ya, dan tadi saya sudah terangkan bahwa Unla khususnya FKIP sudah kampus merdeka seperti itu ya. Anda mungkin siswa belum tahu apa itu kampus merdeka, saya ungkapkan sedikit saja ya. Anda kuliah di S1 itu adalah 8 semester. Biasanya kita kuliah semuanya
mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh kampus selama 8 semester. Kita ikuti semuanya. Nah, sekarang ada yang namanya kampus Merdeka atau MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka namanya. Nah, kenapa saya utarakan tentang ini? Karena siswa-siswi harus tahu juga bahwa saat ini kementerian kita sedang gencar-gencarnya menyampaikan kalau semua perguruan tinggi harus memakai kurikulum MBKM, yaitu kampus mereka. Cirinya adalah supaya gampang saja ya. Kalau Anda kuliah S1 8 semester, itu dulu semua kurikulumnya ada di dalam kampus itu sendiri, seperti itu. Tetapi dengan pakai MBKM yang sudah berlangsung di UNLA itu sudah 1 semester kemarin dan sekarang sudah hampir lebih dari 1 semester sebenarnya. Dan sekarang lebih sempurna lagi adalah berbedanya adalah mahasiswa akan mengikuti kurikulum yang ada di kampus itu cukup 5 semester dan 3 semester lagi adalah hak belajar mahasiswa untuk selama 3 semester di luar program studi. Nah, di sini Anda akan diajarkan bagaimana akan diberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah di luar prodi seperti itu selama 3 semester. Jadi kalau ada semester 5, 6, 5 semester ya 3 semester pokoknya Mah ya. Akan kita berikan kesempatan Anda memilih kuliah di luar prodi. Seperti itu. Itu namanya kampus merdeka. Maksudnya adalah agar siswa itu mendapatkan pengalaman lebih sesuai dengan minat dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kita akan berikan kesempatan mereka kuliah di luar prodi. Seperti itu. Nah ini kata Pak Menteri nih, kemerdekaan belajar, memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokrasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi gitu, mahasiswa akan diberikan waktu 3 semester untuk memilih kuliah di luar prodi, sesuai dengan harapan mahasiswa. Betul, yang diharapkan dari Menteri Pendidikan kita. Nah, di sini yang disebut dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi itu berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi 1. Pertukaran pelajar. Nah, ini pertukaran pelajar itu adalah mahasiswa diberikan kesempatan untuk kuliah di luar prodinya. Apakah mau di universitas yang sama tapi prodi yang berbeda, ataukah dia akan memilih di prodi yang sama di universitas yang lain. Itu boleh, mahasiswa diberikan kesempatan untuk seperti itu, melakukan pertukaran pelajar. Baik, bisa di luar seluruh Indonesia pokoknya, seperti itu. Kalau itu memungkinkan, bahkan sampai di luar negeri. Yang kedua adalah magang atau praktik kerja. Nah, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan magang dan itu akan diakui sebanyak 20 SKS jika magangnya memang full waktunya. Itu bisa 1 atau 2 semester magang di luar prodi. Jadi magang di dunia usaha misalnya. Jadi di tempat kerja di perusahaan. Ataukah di industri ya maksudnya, ataukah di lembaga non-industri juga bisa gitu untuk melakukan magang. Itu juga akan diakui baik pertukaran pelajar, SKS-nya sama diakui seperti apa yang ada di kampus, magang juga akan diakui sampai 20 SKS. Terus ada asisten mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini kalau yang dari mahasiswa dari Fakultas Keguruan, dia boleh melakukan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Misalnya dia akan mengajar di sekolah, dia belum jadi guru, tapi dia sudah mau belajar mengajar di sekolah. Itu bisa dilakukan 1 atau 2 semester
itu juga diakui SKS-nya seperti itu. Atau penelitian, riset, sama. Anda melakukan penelitian di pusat penelitian, misalnya di LIPI atau di mana, nah itu hasilnya akan diakui juga sebagai diakui dikonversi 20 SKS seperti apa yang diharapkan, asal memang betul-betul mengikuti penelitian pada lembaga yang khusus memang melakukan penelitian seperti itu. Atau juga mengikuti studi proyek independen yang mengikuti proyek atau studi tertentu, itu juga bisa diakui. Membangun desa, kuliah kerja nyata tematik, artinya mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti KKN. Di sana KKN-nya tematik. Kalau dari Fakultas Keguruan misalnya KKN tematik itu adalah mengajar di sekolah, seperti itu. Selama 1 semester. Nah, itu akan diakui. Atau kegiatan wirausaha. Nah, ini yang diharapkan tadi ya. Anak-anak ikut selain kuliah juga dia ikut magang di UMKM begitu, atau memiliki usaha sendiri yang dikembangkan, dibimbing, dibina juga oleh dosen pembimbingnya untuk lebih memperbesar, mengembangkan usahanya. Itu akan berlangsung sama 1 semester dan diakui juga nanti dikonversi kegiatannya itu dalam bentuk SKS atau proyek kemanusiaan dan lain sebagainya. Ini nih program-program yang disebut dengan Kampus Merdeka tadi. Nah, ini kita terangkan tadi sudah pertukaran pelajar, magang praktek kerja, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa, KKN tematik, dan lain sebagainya. Nah, itu semua tentang Kampus Merdeka yang kita sudah laksanakan. Ini implementasi MBKM di UNLA adalah UNLA melaksanakan MBKM yang ditetapkan oleh Menteri dan dilaksanakan melalui seleksi oleh Dikti. Jalur MBKM diantaranya BKP MBKM yang diikuti magang bersertifikat, asisten mengajar, mengajar studi independen, pertukaran mahasiswa merdeka, dan kewirausahaan sebenarnya. Yang kedua, UNLA menyusun panduan dan membuka program MBKM Mandiri terdiri atas 3 BKP, yaitu proyek pengembangan desa, KKN lanjutan, proyek kemanusiaan, dan kewirausahaan. Selain itu, beberapa mahasiswa mengikuti proyek penelitian dosen UNLA. Itu juga yang sudah dilakukan. Nah, artinya calon mahasiswa nanti yang akan berminat mengikuti kuliah di Universitas Sanglang Buana, khususnya di FKIP Universitas Sanglang Buana, ini prodinya 2 tahun ini sudah banyak mendapatkan hibah. Prodi Pendidikan Matematika mendapat hibah PKKM 2 tahun berturut-turut dari kementerian. Alhamdulillah ya, sehingga MBKM-nya sudah harus berjalan. Pendidikan Ekonomi juga memperoleh hibah KSK tahun 2021. Pendidikan PGSD mendapat hibah Center of Excellence atau COE. Itu di semua prodinya mendapatkan hibah dari Dikti. Itulah keunggulan yang di fakultas kami Universitas Sanglang Buana. Untuk itu saya selaku yang ditunjuk untuk menyampaikan ini mengajak adik-adik kelas 12 SMA Angkasa untuk ikut bergabung bersama kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanglang Buana dengan yang sudah menerapkan kampus merdeka dan akan mencetak generasi penerus pendidik yang mencerdaskan bangsa, berbekal segudang pengalaman dan pengetahuan yang diberikan di kampus kami. Kalau ini untuk masalah pembiayaan di kampus kami ini, pembiayaannya cukup ringan dan banyak sekali kebijakan dari rektor yang meringankan kepada calon mahasiswa untuk bisa bergabung bersama di kampus kami dengan beberapa kebijakan. Di sini ada tulisan
Itu silakan dipelajari. Dengan biaya 1.400.000 sudah bisa menjadi mahasiswa FKIP UNLA untuk masuk menjadi calon mahasiswa FKIP untuk tahap awal. Seperti itu dan bisa dipelajari, SPP-nya cukup ringan dan tidak memberatkan. Ya, demikian paparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di FKIP UNLA, anak-anak sekalian. Semoga Allah melindungi kita semua, dijauhkan dari, ya sekarang sedang COVID ya. Mudah-mudahan COVID ini sudah berlalu. Terima kasih atas perhatiannya kepada adik-adik sudah mendengarkan paparan dari kami Universitas Songlang Buana, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Demikian Bu Hani, penyampaian dari kami ya, dicukupkan di sini dan selanjutnya boleh seandainya ada yang ingin bertanya tentang masalah penerimaan mahasiswa baru atau tentang UNLA, boleh ditanyakan kepada kami. Ya, terima kasih banyak Ibu. Mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya dulu. Yuk, yang mau bertanya boleh secara langsung ataupun chat juga bisa di Zoom-nya. Pertanyaan untuk ke pihak UNLA-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Ibu terima kasih banyak Ibu atas paparannya. Nah, ada yang bertanya? Ervina ya? Ervina boleh, silakan Ervina. Ibu izin bertanya, kalau untuk pendaftarannya langsung ke kampusnya atau lewat apa Bu? Untuk pendaftaran untuk seluruh secara khusus adalah ke kampusnya. Tapi mungkin nanti kita juga akan coba berkunjung ke sekolah SMA Angkasa, barangkali bisa menemui bagian yang bisa mengakomodir pendaftaran dari siswa-siswi, itu mungkin dimungkinkan. Tetapi secara umum Anda bisa mendaftar ke kampus langsung, ke Karapitan 116. Ya, Dek Ervina. Kasih pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi dari yang lainnya? Tidak ada? Jika tidak ada, mungkin dicukupkan karena waktu juga sudah habis. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dari pihak UNLA. Ada 2 orang ya di sini dengan Ibu Rika. Terima kasih banyak atas pemaparannya, informasinya juga. Nanti jika ada anak-anak kami yang memang mau mendaftar ke UNLA, insya Allah kami catatkan dulu di sini. Nanti dari pihak Bu Hasti yang menghubungi ke UNLA-nya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak. Bu Hani, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Mangga. Oke, anak-anakku semuanya sudah habis ya untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk besok. Itu nanti akan dimulai di jam yang sama juga. Nanti besok ada perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negerinya juga. Kalau besok mungkin jamnya akan lebih ya dari hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Tetap semangat. Silakan dilanjutkan dengan istirahat, makan, dan juga sholat. Ibu tutup saja untuk Career Day hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.